Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menerangkan materi tentang revenue cycle. Revenue cycle bisa diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu siklus pendapatan, yang berarti siklus yaitu rangkaian aktivitas mengenai bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa kepada para pelanggan dan penagihan kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Lalu, revenue cycle atau siklus pendapatan sendiri memiliki tujuan yaitu menyediakan produk dengan harga yang sesuai di tempat dan waktu yang tepat. Lalu berikut ini merupakan ancaman siklus dari pendapatan umum. Yang pertama ada data master tidak akurat atau tidak valid, lalu yang kedua pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah, ketiga ada kehilangan atau penghancuran data master, keempat ada penampilan buruk. Setelah tadi disebutkan ada ancaman, berikut ini merupakan ada kontrol siklus pendapatan umum, yaitu yang pertama ada kontrol integritas pemrosesan data, yang kedua pembatasan akses ke data master, ketiga tinjau semua perubahan pada data master, keempat mengontrol akses, kelima enskripsi, keenam prosedur pencadangan dan pemulihan bencana, lalu yang terakhir ada laporan manajerial. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Firion Diargo dengan NIM 2019-310633. Berikut adalah 4 aktivitas dasar bisnis, yaitu sales order entry, shipping, billing and account receivable, and cash collection. Yang pertama adalah sales order entry, adalah sebuah dokumen yang memuat tanggal, jumlah, nama item yang ingin dibeli oleh pelanggan. Sebelum itu, perusahaan akan memberikan informasi terkait produk. Lalu berikutnya ada shipping. Shipping merupakan aktivitas mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Selanjutnya, billing dan account receivable adalah mengirimkan bukti transaksi dan mencatat piutang untuk perusahaan. Dan yang terakhir adalah menerima pembayaran dari pelanggan setelah barang itu sampai atau setelah menerbitkan billing. Baik, selanjutnya adalah memasukkan pesanan penjualan atau sales order entry. Sales order adalah sebuah dokumen yang memuat tanggal, jumlah, nama item yang ingin dibeli oleh pelanggan. Dalam sales order entry ini ada beberapa proses yang harus dilakukan sebelum memberikan informasi kepada pelanggan. Yang pertama adalah menerima pesanan dari pelanggan. Dapat dilihat dari zaman sekarang, untuk menerima pesanan dari pelanggan tidak perlu lagi menggunakan metode lama. Perusahaan biasanya menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange yang dapat mempermudah perusahaan untuk real-time memperoleh pesanan. Setelah perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, selanjutnya adalah perusahaan akan menyetujui kredit dari pelanggan. Untuk membuat proses menjadi lebih efektif, biasanya perusahaan akan menerima persetujuan pembayaran dari pembeli sebelum mengirim pesanan. Hal ini dilakukan karena meminimalisasi pembeli untuk tidak membayar pesanan. Selanjutnya adalah pengecekan ketersediaan produk di gudang. Hal ini dilakukan agar pembeli bisa menentukan kapan barang akan dikirim. Namun, apabila barang di gudang tersebut habis, maka akan dilakukan yang namanya back order. Back order ini dilakukan untuk perusahaan memproduksi atau membeli kembali barang yang diinginkan oleh pembeli. Dan yang terakhir, setelah menerima pesanan, menyetujui pembayaran dan pengecekan barang di gudang, maka selanjutnya adalah menanggapi pernyataan pelanggan. Untuk membantu proses ini, biasanya perusahaan menggunakan CRM system. CRM ini membantu untuk mengatur informasi tentang pelanggan agar lebih terperinci dan efisien daripada menggunakan tenaga manusia. Baik, selanjutnya adalah ancaman dari sales order. Yang pertama adalah pesanan tidak lengkap atau tidak akurat. Hal ini biasanya terjadi karena kesalahan yang membuat pesanan tidak akurat alamatnya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah pesanan tidak valid. Lalu yang ketiga adalah
akun tidak tertagih. Ini mungkin saja karena pihak pembeli tidak mampu membayar sejumlah uang yang harus dibayarkan. Selanjutnya adalah kehabisan stok. Mungkin saja hal ini terjadi karena antara barang yang ada di gudang dengan catatan tidak sama adanya, maka bisa saja terjadi kehabisan stok. Selanjutnya adalah kehilangan pelanggan. Hal ini biasa terjadi karena buruknya respon kepada pelanggan sehingga pelanggan akan mencari tempat lain. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dilakukan untuk meminimalisir ancaman yang ada. Yang pertama adalah kontrol edit entry data dan batasi akses ke master data. Hal ini dilakukan agar tidak banyak orang dapat melihat atau mengakses master data perusahaan. Biasanya, perusahaan akan membatasi jumlah pegawai yang bisa mengakses master datanya. Selanjutnya, tanda tangan untuk mengotorisasi. Hal ini dilakukan perusahaan jika pembeli tidak membayar sejumlah uang yang seharusnya mereka bayar, sehingga perusahaan dapat membuktikan dengan bukti valid bahwa pembeli memang belum membayar. Selanjutnya adalah pemeriksaan batas kredit, dan yang terakhir adalah kontrol agar ketersediaan barang dapat dijamin. Salah satunya adalah menghitung inventaris fisik, yaitu menghitung jumlah barang yang ada di gudang secara langsung. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan, adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan. Proses ini sering disebut dengan shipping process. Proses ini terdiri dari dua langkah. Yang pertama, pengambilan dan pengepakan pesanan, dan yang kedua, pengiriman pesanan. Langkah pertama dalam mengisi pesanan pelanggan melibatkan mengeluarkan item yang benar dari inventaris dan mengemasnya untuk pengiriman. Pengambilan tiket yang dihasilkan oleh proses entry pesanan penjualan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Seperti banyak perusahaan telah melakukan investasi signifikan dalam sistem gudang otomatis yang terdiri dari komputer, pemindai kode batang, ban berjalan, dan teknologi komunikasi. Tujuan dari investasi tersebut adalah untuk mengurangi waktu dan biaya pemindahan persediaan ke dalam dan keluar dari gudang. Langkah kedua adalah kirim pesanan. Setelah barang dagangan dikeluarkan dari gudang, barang tersebut dikirimkan ke pelanggan. Departemen pengiriman harus membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan pada tiket pengambilan dan jumlah yang ditunjukkan pada pesanan penjualan. Perbedaan dapat ditimbulkan karena barang tidak disimpan di lokasi yang ditunjukkan pada tiket pengambilan, atau karena catatan persediaan perpetual tidak akurat. Dalam beberapa kasus, Departemen Pengiriman perlu memulai pesanan kembali barang-barang yang hilang dan memasukkan jumlah yang benar yang dikirim pada slip pengepakan. Selanjutnya yaitu ancaman proses pengiriman. Salah satu masalah potensial adalah resiko memilih item yang salah atau dalam jumlah yang salah. Ancaman lain melibatkan pencurian persediaan. Selain hilangnya aset, pencurian juga membuat pencatatan persediaan menjadi tidak akurat, yang dapat menimbulkan masalah dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Ancaman lainnya seperti pengiriman barang atau jumlah barang dagangan yang salah dan pengiriman ke lokasi yang salah dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan, mengakibatkan hilangnya penjualan di masa depan. Kesalahan pengiriman mungkin juga mengakibatkan hilangnya aset jika pelanggan tidak membayar barang yang salah dikirim. Selanjutnya yaitu tentang kontrol proses pengiriman. Yang pertama, menggunakan kode batang dan pemindai RFID secara khusus hampir menghilangkan kesalahan dalam memilih item dan jumlah yang salah. Dapat juga merekonsiliasi informasi secara teratur tentang pengiriman dengan pesanan penjualan, memungkinkan deteksi keterlambatan atau kegagalan pengiriman barang ke pelanggan secara tepat waktu. Yang kedua, beberapa prosedur pengendalian yang dapat mengurangi resiko pencurian persediaan antara lain: A. Inventaris harus disimpan di lokasi yang aman di mana akses fisik dibatasi. B. Semua transfer persediaan dalam perusahaan harus didokumentasikan. C. Hitungan fisik persediaan dan rekonsiliasi dengan jumlah yang dicatat. Yang ketiga, rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan penjualan pesanan
daftar pengambilan, dan slip pengepakan. Yang keempat, kontrol edit entry data. Jika data pengiriman harus dimasukkan secara manual di terminal, entry data kontrol seperti cek lapangan, batasi atau pemeriksaan jangkauan, dan tes kelengkapan diperlukan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Prilia Sarandriani dengan NIM terakhir 647. Di sini saya akan menjelaskan tentang billing and account receivable atau penagihan dan piutang usaha. Penagihan dan piutang usaha adalah proses yang berupa penagihan pembayaran baik secara tunai ataupun dalam bentuk cicilan kepada customer yang tentunya sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan sekaligus melakukan pendataan terhadap data-data konsumen piutang. Gambar di samping menunjukkan penagihan dan pembayaran piutang usaha sebagai proses terpisah dan keduanya dilakukan oleh dua fungsi terpisah dalam Departemen Akuntansi. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha, serta pemrosesan informasi dan peringkasan informasi dari aktivitas pemrosesan order dan pengiriman barang. Informasi berasal dari Departemen Pengiriman atau jenis kuantitas barang yang dikirim, dan Departemen Penjualan atau harga penjualan. Prosesnya yang pertama, penagihan ke para pelanggan. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan. Yang kedua, pemeliharaan data piutang usaha. Dua cara dasar untuk memelihara data piutang usaha. Yang pertama, metode faktur terbuka atau pelanggan membayar sesuai jumlah setiap faktur penjualan, dan metode pembayaran gabungan. Pelanggan membayar sejumlah uang yang diperlihatkan dalam laporan bulanan. Yang terakhir, pengecualian, yaitu penyusuan rekening dan penghapusan. Selanjutnya ada ancaman proses penagihan. Yang pertama adalah kegagalan untuk menagih para pelanggan. Yang kedua, kesalahan penagihan. Yang ketiga, kesalahan posting dalam piutang. Yang keempat, memo kredit tidak akurat atau tidak valid. Selanjutnya ada kontrol proses penagihan. Yang pertama, rekonsiliasi faktur dengan pesanan penjumlahan dan dokumen pengiriman. Fungsi pengiriman dan penagihan terpisah. Yang kedua, kontrol edit entry data. Konfigurasikan sistem untuk secara otomatis masukkan data harga. Selanjutnya, rekonsiliasi piutang anak perusahaan saldo dengan jumlah untuk akun piutang di buku besar. Yang terakhir, pemisahan otorisasi dan fungsi perekaman untuk memo kredit. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahma Putri Wardani dengan NIM 2019310739. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah menerima kas atau cash collection. Seperti yang kita ketahui, tentunya hal ini berkaitan dengan fungsi piutang usaha yang harus mampu mengidentifikasi sumber kiriman uang dari manapun. Contohnya kasir. Kasir melapor pada bendahara, lalu menangani kiriman uang dari pelanggan dan menyimpannya di bank. Selanjutnya adalah ancaman proses penerimaan pembayaran kas. Kas atau cek pelanggan mudah untuk dicuri, oleh karena itu, fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab atas pencatatan kiriman uang pelanggan tidak boleh memiliki akses fisik ke uang tunai atau cek. Akan tetapi, fungsi piutang usaha harus mampu mengidentifikasi sumber kiriman uang dari manapun. Selanjutnya adalah kontrol proses penerimaan pembayaran atau kas. Karena cash dan cek pelanggan mudah untuk dicuri, maka penting untuk mengambil tindakan yang tepat guna mengurangi resiko pencurian. Yang pertama adalah mempersiapkan data pengiriman uang atau remittance list. Remittance list yaitu dokumen yang mengidentifikasi nama dan jumlah semua kiriman uang pelanggan, serta mengirimkan daftar ini ke bagian piutang usaha. Yang kedua adalah penggunaan lockbox dengan sebuah bank. Lockbox adalah alamat pos yang dituju oleh pelanggan ketika mereka mengirimkan uang mereka. Yang ketiga adalah Electronic Funds Transfer atau EFT.
EFT yaitu suatu cara pelanggan mengirim uangnya secara elektronik ke company bank. Yang keempat yaitu Financial Electronic Data Interchange. Financial Electronic Data Interchange adalah kombinasi dari EFT dan EDI yang memungkinkan data pengiriman uang dan instruksi transfer dana untuk disertakan dalam satu paket elektronik. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tujuan utama cash collection adalah melindungi pengiriman uang pelanggan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.